Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran merupakan hal yang wajar sebetulnya, karena dalam psikologi kekhawatiran merupakan salah satu reaksi manusia ketika dia mengalami ketakutan. Jadi kita semua manusia biasanya wajar kalau merasa yang namanya khawatir. Tetapi yang dilarang oleh Alkitab adalah kekhawatiran yang berlebih, yang membuat kita tidak bisa tidur, yang membuat kita melupakan Tuhan, yang membuat kita bertindak di luar ajaran firman Tuhan. Nah, itu yang dilarang oleh Alkitab. Nah, mari kita belajar tentang kekhawatiran yang berlebih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 Alkitab berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Bapa memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada kita, supaya kita mendapatkan kerajaan surga, supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, saudara, tentu kita tahu bahwa manusia tidak bisa masuk surga dengan amal perbuatan baiknya. Ada istilah yang mengatakan kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus banyak berbuat baik. Karena ketika kita meninggal, perbuatan baik dan perbuatan jahat akan ditimbang. Kalau banyak perbuatan baiknya, dia masuk surga. Kalau banyak perbuatan jahatnya atau dosanya, dia akan masuk neraka. Itu pandangan umum dunia ini tentang keselamatan. Nah, tentunya kalau kita menganut pandangan yang seperti ini, semua orang di dunia pasti masuk neraka, saudara. Karena sejak kita lahir sampai sekarang, manusia sering melakukan dosa, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, Alkitab menarik mendefinisikan dosa itu bukan cuma action atau tindakan nyata, tetapi dosa itu menyangkut juga apa yang dipikirkan. Alkitab berkata, kalau kamu tahu itu baik, tetapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu sudah berbuat dosa. Nah, menarik sekali, dosa menurut pandangan Alkitab adalah pikiran dan juga tindakan. Kita berpikir tentang kejahatan, itu sudah dosa. Kita melakukan sebuah tindakan, itu sudah dosa. Nah, saudara bisa bayangkan kalau dari kecil sampai sekarang berapa banyak pikiran jahat yang ada di otak kita. Berapa banyak perbuatan dosa, kita tahu itu baik tapi kita tidak melakukannya, itu sudah dosa. Berapa banyak, saudara, dari lahir sampai sekarang dosa yang kita perbuat. Kalau kita meninggal, ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahat kita, saya yakin banyak perbuatan jahat yang ada dalam hidup kita. Nah, oleh karena fenomena seperti ini, manusia tidak bisa mendapatkan keselamatan. Akhirnya Bapa di surga memberikan surga, keselamatan di dalam pengorbanan putranya Yesus Kristus. Keselamatan surga Bapa berikan kepada kita. Nah, menarik sekali. Apa hubungan ayat ini dengan kekhawatiran? Begini, saudara, kita memperbaiki pola pikir kita tentang kekhawatiran. Kalau surga saja, sesuatu yang besar, Bapa berikan kepada kita. Kalau surga saja, sesuatu yang gak bisa kita dapat dengan jerih payah kita, Bapa berikan kepada kita. Apalagi tentang hal-hal kecil, seperti apa yang kita butuhkan di dunia ini. Makan, minum, pakai, itu kebutuhan yang kecil dibandingkan keselamatan kita nanti setelah meninggal. Kalau surga sudah Tuhan berikan, apalagi makan, minum, pakai, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu miliki pola pikir yang benar. Bagi Tuhan yang besar saja sudah dikasih ke kita keselamatan. Tentang makan, minum, pakai, pasti Tuhan akan cukupkan. Nah, oleh karena itu jangan khawatir berlebihan. Jangan ketakutan berlebihan. Kapan pandemi ini berakhir? Bagaimana usahaku nanti? Bagaimana kebutuhanku nanti? Bagaimana tentang anak-anakku? Bagaimana tentang rumah tanggaku? Jangan khawatir berlebihan. Sampaikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan miliki pola pikir yang benar. Kalau yang besar saja sudah dikasih, yang kecil juga pasti Tuhan sudah akan kasih. Kalau surga saja Tuhan kasih, makan, minum, pakai yang dunia ini kita butuhkan
pasti Tuhan cukupkan. Karena itu tetap semangat, terus berdoa supaya pemeliharaannya turun atas kita dan miliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Kalau surga sudah dikasih, apalagi kebutuhan kita sehari-hari, pasti Tuhan cukupkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.